balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kayaknya gue udah lama banget nggak update mengenai portofolio gue yang di US. So apparently tahun lalu is the shit thing happens. Uh, gua rasa sih penerapan ilmu gua mengenai social arbitrage itu nggak sebegitu bagusnya juga, dan gua akhirnya kembali lagi menggunakan metode-metode yang gue pahamin, yaitu adalah value investing atau GARP, growth at rational price. Uh, ya intinya gue benar-benar masih masih menggunakan yang lama, walaupun sebenarnya social arbitrage itu menjadi cream of the top lah. Jadi intinya kalau misalkan gue dapat perusahaannya oke, bagus dan segala macam, gue mau cari tahu juga mengenai social arbitrage-nya. Kalau memang ada, it's a good thing, gue bisa investasi lebih banyak lagi. Tapi dasar dari yang gue lakukan sebenarnya lebih ke arah uh, apa ya namanya, lebih ke arah value investing pada umumnya sih. Uh, Berikutnya lagi sih, pengembangan lebih lanjut dari social arbitrage. Akhirnya gue ngerasa gue berinvestasi pada perusahaan coal industry di US. Hampir berapa ya, 4.000 tambah sekian, oke. Kurang lebih 80% portofolio gue ada di dua tempat, yaitu ada di gue nggak tahu berapa porsinya, berapa persen. Uh, tapi cuma ada di ARCH, ARCH, terus udah gitu ada di Baji Group. Baji Group ini adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pangan. Karena gue lagi betting on wheat atau grain. ARCH sendiri, ARCH itu perusahaan yang berhubungan dengan coal. Terus ada BG tadi, Baji. Satu lagi tuh apa ya, BTU tuh apa ya, gue lupa juga itu, tapi perusahaan coal, coal di US. PI-nya nggak murah, itu kurang lebih di angka 7 atau 6-an gitu, 7 atau 6 ketika gue masuk. Dan bentar lagi, kayaknya minggu depan itu bakalan ada quarterly Q1-nya dari dua perusahaan tadi, yaitu BTU dengan Arch. Kayaknya BG juga akan quarterly ngeluarin laporan keuangan. Dan alasan kenapa gue betting ya karena harga coal juga lagi gila-gilaan gitu. Di Indonesia kita punya China sebagai absorbernya, tapi kalau misalkan di US sebagai produser yang paling besar banget gitu, yang punya cadangan yang cukup lumayan. Dia punya India dan negara-negara seperti ya China juga, dia juga ekspor ke China juga. Dan gue ngerasa bahwa dengan harga yang kayak sekarang, dan karena di US datanya lumayan lengkap ya, jadi gue bisa ngeliat oh ya anyway di Indonesia juga ada data ekspor tentang coal, dan gue mengikuti secara per bulan, dan gue merasa cukup nyaman untuk masuk ke coal lagi di Indonesia. Tapi nggak dengan porsi yang tidak begitu besar ya. Balik lagi di US datanya cukup lengkap, sehingga gue bisa mendapatkan ekspor coalnya berapa dan angkanya berapa dan segala macam. Akhirnya gue nggak berinvestasi, lebih tepatnya trading dengan satuan waktu sekitar 120 hari, kurang lebih 120 sampai 270 hari options market. Kenapa gue ngerasa bahwa options marketnya cukup menarik dengan harga yang sekarang, dengan coal yang sedang hit up kayak sekarang juga. Gue ngerasa gue akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih baik dibanding gue hanya berinvestasi pada sahamnya. Dan akhirnya portofolio gue sempat menyentuh profitable yang cukup lumayan menurut gue. uh, di optionnya sendiri itu bisa optionnya sendiri itu bisa gue mendapatkan keuntungan nyaris sampai 3 kalinya gitu. Padahal di stock marketnya itu kurang lebih gue cuma dapat keuntungan sekitar 25%-an gitu, 25 sampai 30%-an. Tapi ternyata US itu sama kayak Indonesia, penuh dengan noise, dan noise-nya tuh menggila banget. Dan begitu noise-nya datang, gebuknya nggak main-main, karena kita nggak punya lagi auto reject bawah kalau misalkan di US. Gue benar-benar ngerasain lagi yang namanya negatif 10% satu hari. Dan kalau misalkan negatif 10%, options market gue jauh lebih parah lagi jatuhnya. Jadi gue dalam waktu 2 hari, which is kemarin dan kemarinnya lagi, Kamis dan Jumat, itu gue jatuh
per harinya itu sekitar 18%. Karena options marketnya berkembang nyaris sampai 2 kalinya. Dan it sucks. Gue ngerasa alasan kenapa bisa jatuhnya itu karena yang menarik adalah ketika gue baca berita Fed akan naik gila. Fed rate akan naik sehingga investor kabur. Kayak menurut gue tuh nggak masuk akal banget karena Fed naik itu untuk menyimbangkan yang namanya inflasi dalam negerinya mereka. Kalau inflasi dalam negerinya mereka seimbang, artinya bukan tidak ada pertumbuhan, tapi ada pertumbuhan tapi terjaga sehingga tidak hyperinflation. Dan yang menarik kan coal itu kan sebenarnya harganya global ya, lu nggak bisa jagain dari demand dalam negeri gitu. Padahal kalau misalkan coalnya dia sendiri tuh banyak kan ke ekspor juga gitu, walaupun ada yang dalam negerinya juga. Tapi harganya itu ya lu ngikutin harga pasar gitu. Sedangkan demandnya ada, harga pasarnya ada, nggak masuk akal kalau misalkan cuma masalah Fed naikin suku bunga yang katanya nyaris 2 kali pada bulan depan, yaitu 2 kali 0,25 basis point 25 basis point itu sekitar 0,5%, menyebabkan penurunan yang begitu tajam. Dan menurut gue ya tadi gitu, noise-nya benar-benar tinggi sekali. Yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya adalah membedakan, yang gue pelajarin sekarang adalah membedakan antara noise dan benar-benar news. Karena banyak banget dari news itu adalah noise. Kayak ada perusahaan yang gue pegang sekarang, dia akan melakukan private placement, dan private placement itu akan dipergunakan untuk investasi pada pada healthcare. Padahal perusahaannya bergerak bukan pada bidang healthcare. Dia perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari healthcare, tapi dia nggak bergerak di bidang healthcare. Problemnya adalah kalau itu kejadian, gue bakalan kesel banget sih sebenarnya. Karena gue suka dengan perusahaan yang benar-benar bukan konglomerasi, tapi mengenai di grupnya sendiri memang benar-benar bagus. Dan kalaupun mereka melakukan ekspansinya organik ataupun ekspansinya sesuai dengan mereka punya kapabilitas gitu. Perusahaan ini sendiri waste-nya dibentuk menjadi sebuah perusahaan yang baru lagi, waste-nya dibentuk jadi perusahaan yang baru lagi, sehingga menurut gue itu jauh lebih aman dibandingkan lu melakukan akuisisi anorganik tapi keluar dari industri yang lu pegang gitu. Nah, tapi sampai itu kejadian menurut gue itu adalah noise. Buat apa gue harus berisik ataupun bingung. Sedangkan gue ngelihat bahwa dalam 3 tahun 4 tahun terakhir perusahaan ini tuh sebenarnya even kayak jangankan 4 tahun terakhir sih, 15 tahun terakhir itu perusahaan ini sangat bagus untuk dijalankan sama orang-orang ini gitu. Sehingga gue yakin mereka tahu apa yang akan mereka lakukan dan mereka tahu kapabilitas mereka, sehingga kalaupun mereka melakukan investasi atau private placement, gue rasa nggak sebrutal itu juga. Karena gue ngelihat dari beritanya sendiri keluar bukan dari berita yang top news lah, dan kutipannya gue rasa sih banyak yang salah sih ya. Dan again, kembali lagi ke US, kalau lo investasi, gue baru paham kenapa kalau misalkan lo investasi menggunakan leverage, dalam hal ini options, waran ataupun apapun yang punya jangka waktu ataupun hutang, lo akan disibukkan dengan noise yang gak perlu gitu. Sedangkan kalau time frame lu jangka panjang, noise tersebut akan menjadi jauh lebih kecil gitu, karena lu bisa menunggu dengan waktu yang cukup panjang. Sedangkan dengan options dan segala macam, noise tersebut menjadi lebih bergema. Seperti contohnya yang tadi, Fed apa hubungannya sama kinerja dari perusahaan tersebut, gue rasa nggak ada gunanya juga. Tapi karena kenaikan dari Fed tersebut, akhirnya market US jatuh, dan akhirnya perusahaan yang gue pegang juga jatuh, dan jatuhnya pun gak main-main gitu, jatuhnya pun wow banget gitu. Dan kalau misalkan gue bisa ngelihat, kita akan let's see minggu depan seperti apa, apakah akan terjadi rebound dengan kinerja yang cukup baik, atau kalau misalkan enggak ya kita lihat bagaimana dampak yang akan terjadi karena kenaikan suku bunga Fed rate tersebut gitu.
that's it sih menurut gua. Jadi pelajaran yang gua ambil untuk sekitar tahun ini itu adalah mengenai bedakan antara noise sama news gitu, sama berita. Gak semua berita itu adalah berita, dan gak semua berita itu adalah berita. Bisa jadi dia noise, dan kalau lu menemukan noise ataupun ya sesuatu yang gak harus lu dengerin, ya udah tinggalkan aja gitu. Dan untuk menemukan noise dan berita tersebut, lo harus tahu benar-benar bagaimana perusahaan itu beroperasi, itu yang pertama. Yang kedua adalah lo harus percaya dengan manajemennya. Kalau misalkan manajemennya oke, dia akan survive di survive di industri yang benar-benar buruk gitu. Tapi kalau enggak, ya atau manajerial biasa-biasa aja, ya balik lagi, lo harus assess terhadap hasil investasi lo tersebut. Dan don't get me wrong, kalau misalkan lu salah membedakan antara noise sebagai berita, salah membedakan berita, benar-benar berita yang merubah semuanya sebagai noise, itu akan berimbas parah kepada diri lu sendiri. Gue udah dapet di Wika Gedung. Hingga saat ini untuk call di Indonesia, gue masih belum tahu apakah gue masih berpendapat bahwa kenaikan tarif pajak itu merupakan noise dan bukan berita yang benar-benar harus ini, karena semuanya pada sepakat dengan harga sekarang. Menurut gua ya oke lah, dia akan terjadi penurunan kinerja ataupun penurunan keuntungan, tapi tidak akan terlalu signifikan. Dan again, gue bisa salah, maka dari itu gue hanya berinvestasi 25% dari portofolio gue ke coal industries. Selebihnya gue investasikan di tempat lain. Oke, see you again next time. Kalau ada pertanyaan di bayutabusala@gmail.com atau ke Instagram gue, DM aja.